Di tengah bentangan pasir dan debu yang tak mengenal kata lelah, alam Bromo menuntut satu hal, keandalan sejati. Dan kami tahu persis di mana harus mencari akar dari keandalan itu. Selamat datang di Cojourney, edisi Lintas Nusa ya, untuk mencoba New Veloz Hybrid. Dan ini sebenarnya perjalanan sudah dimulai dari Lombok ya, di sirkuit Mandalika, dan ini sudah memasuki etapa ketiga di kita ya. Jadi kita mau ngelanjutin dari etapa sebelumnya 500 km kurang lebih dari Lombok ke Bali, Banyuwangi, terus ke Bromo, ketemu sama kita di sini, dan nanti akan kita ambil alih untuk perjalanan berikutnya. Dan di sini kita akan menerima handover ya. Benar, Toyota Veloz Hybrid. Kita ambil kunci Veloz Hybrid dari etapa sebelumnya, dari teman-teman media sebelumnya, untuk kita lanjutkan untuk ke Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus perjalanan kita di Lintas Nusa bersama Toyota New Veloz Hybrid EV. Sebelum memulai eksplorasi Toyota Veloz Hybrid EV, perjalanan Lintas Nusa etapa 3 diawali dengan pertemuan bersama Paguyuban Trans Bromo, komunitas pelaku wisata yang mengandalkan Land Cruiser hardtop di kawasan Bromo. Kami bertemu Ardi, ketua Paguyuban Trans Bromo, yang memandang Land Cruiser bukan sekadar kendaraan dengan durabilitas tinggi, tetapi juga bagian dari perjalanan hidup, menyimpan kenangan, cerita, dan peran penting dalam menjaga denyut pariwisata Bromo. Ya, dulunya nggak semulus ini, Mas. Oh gitu? Ya, dulunya masih ada pandu-pandunya, ada keroposnya. Oke. Mulai kecil sih diajakin ini, belanja pun turun ke kota juga bawa ini. Gitu. Jadi bantuin ketika mogok juga pernah, dulu masih belum direstorasi kan sering mogok. Nah, kita ikut bantuin kayak gitu. Itu sih memori-memori yang sangat ngena banget sama Bapak. Dan ini tuh Toyota itu juga notice loh Mas, bahwa Land Cruiser itu populasi paling banyak ada di sini. Hardtop ada di sini. Dan ketika misalnya kemarin dia launching Rangga dan model SUV dia gitu, mereka selalu bercerita soal ini, menyisipkan soal cerita bagaimana ketangguhan Land Cruiser di Bromo yang hardtopnya ini. Lebih gampang sih maintenance-nya memang. Jadi enak gitu loh, di bawahnya juga gak khawatir kita kan kalau ada trouble-trouble. Berarti memang secara durability, spare parts masih gampang ya Mas? Betul, masih banyak di sini. Nggak khawatir sih. Warisan ketangguhan ini tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh kepercayaan ribuan keluarga di Indonesia. Hari ini, kami juga disambut oleh komunitas Veloz, mereka yang telah merasakan DNA Toyota dari sisi kenyamanan dan mobilitas harian keluarga. Yang jelas paling irit. Sebelumnya pakai Veloz dari tahun berapa? Saya pakai Veloz dari 2013. Upgrade lagi model facelift cuma lebih muda 2021. Itu aja aku udah cukup pakai yang 2021 yang model facelift itu. Dia juga lebih proper lah mobilnya. Lu nek mau banding nari pom bensin, ya menang ini jauh Mas. Suweneng sama bahwa ini susu meriah itu. Nari pom bensin. Dari lautan pasir yang megah, perjalanan Lintas Nusa berlanjut turun menuju Malang. Persinggahan penting sebelum etapa panjang berikutnya ke Yogyakarta. Oke, jadi perjalanan akan cukup panjang. Jadi hari ini kita akan fokus di Malang. Setelah acara Bromo, ya kan kita akan menikmati kota Malang, kota yang cukup menarik buat anak banyak ceritanya. Iya. Nah, kita ngomongin lagi soal Veloz. Ini kita pakai ada tipe Q. Tapi bukan modelista. Ya, bukan. Tipe Q. Jadi semuanya memang sekarang Veloz itu akan jadi hybrid. Jadi ini ada beberapa improvement yang gua kalau nggak salah itu termasuk kayak lampu LED. Di depan itu udah ada sennya tuh sen sequential. Jadi lebih terlihat luxury gitu kan. Terus memang kalau gue secara pribadi lebih suka tampilan dari eksterior karena lebih basic. Jadi lebih normal aja, nggak ada banyak aksesoris kan. Ya, benar. Jadi lebih pas aja di secara look. Jadi kayak lebih ke arah kayak crossover gitu. Crossover 7 seater. Oke, gitu aja dulu ya. Kita lanjut lagi, Nah. Lanjut lagi perjalanannya. Sip. Oke, kita sekarang sudah mau sampai Malang ya. Ya, sekitar setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi, 17 kilo lagi, dan ini kita akan explore soal budaya dan juga tentunya kuliner, apa yang menarik di Malang. Dan sedikit overview sedikit ya, ini kan gue nyetir dari Bromo tadi. Ini gue rasain memang bukan seperti Veloz yang sebelumnya. Asik. Jadi lebih oke. Lebih oke. Lebih oke. Lebih enak. Enak. Lebih mantap. Jadi memang sekilas seperti memang tidak ada yang berubah.
Ya kalau dari luar orang nggak akan ngeh. Ini tuh Veloz yang baru, yang hybrid, tapi dengan tambahan powertrain baru, disuntik mesin 2NR VEX yang sama dengan Yaris dengan sedikit penyesuaian size-nya yang 7-seater. Ini benar-benar mantep mobilnya, enak ya. Nah, tapi kita ngomongin fitur, ini sekarang dia punya head unit yang dapat peningkatan ya. Android Auto, kemudian layarnya lebih sensitif, lebih smooth, dan udah support ya seperti biasa Apple CarPlay ataupun Android Auto gitu kan. Jadi memang udah memenuhi kebutuhan basic. Dan yang lebih penting adalah tadi mesinnya yang baru. Kita nge-reach misalnya ya, kita untuk pengujian ya, sebagai acuan untuk pengujian, bukan untuk ditiru gitu ya. Kita melakukannya dengan sadar, dengan penuh kesigapan gitu ya, mempertimbangkan aspek keselamatan. Betul. Untuk mencapai 120 km itu effortless banget. Bahkan itu dalam mode yang nggak perlu pakai power. Iya, power gitu loh. Jadi luar biasa. Di tengah rute ini, kami berhenti sejenak di Nasi Tempong Cau Ut. Tempat sederhana yang menghadirkan rasa khas Timur Jawa. Sayur segar, lauk goreng yang renyah, dan sambal tempong yang pedasnya benar-benar menampar. Sama seperti sambal tempong yang pedasnya menampar, namun meninggalkan kesan hangat, Veloz Hybrid EV memberikan performa responsif, namun tetap tenang dan hemat bahan bakar. Malang memang bukan hanya kota dengan udara sejuk dan sejarahnya yang panjang. Di sini, kreativitas tumbuh di setiap sudutnya. Itulah sebabnya, Malang dinobatkan sebagai kota kreatif ke-13 dunia versi UNESCO. Bersama Toyota Veloz Hybrid EV, perjalanan kami menyusuri denyut kehidupan kota, tenang dan efisien, seperti ritme masyarakat yang terus bergerak maju. Di Pasar Klojen, kami melihat wajah asli warga Malang, hangat, penuh warna, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Perjalanan berlanjut ke Kopi Kopen, tempat di mana kopi bukan sekadar minuman, tapi bentuk dukungan nyata pada petani lokal. Dari arus kota Malang yang padat, kami mengalihkan roda menuju lereng hijau, kaki pegunungan, Kota Batu. Rute menanjak yang menantang ini menjadi ujian sempurna bagi performa hybridnya. Dengan torsi yang responsif dan tenaga yang selalu tersedia, Toyota Veloz Hybrid EV melaju mulus dan senyap, membawa kami ke sebuah sanggar kecil dan hangat. Di sebuah sanggar kecil dan hangat, kami bertemu dengan sosok inspiratif, seorang pembatik, pelestari tradisi, dan identitas lokal, yang menghidupkan kembali kesenian dan budaya lewat kain. Lewat tangannya, motif banteng, gerak dan sejarah komunitas dituangkan dalam setiap titik malam pada batik Banteng Agung. Melihat proses batik tulis secara langsung memberi sensasi berbeda. Canting panas, malam menari di atas kain putih, lalu perlahan membentuk pola khas, simbol kekuatan, keberanian, dan akar budaya. Bantengan itu adalah budaya yang memang di masyarakat Kota Batu sendiri sejak tahun 2008 sudah mengental. Jadi setiap daerah yang ada di Kota Batu itu ada kesenian Bantengan Nusantara. Karena batik itu kan bukan hanya sekedar kain yang dijual, tapi kan ada nilai filosofi pada saat proses pembuatan, mulai dari membuat desain, kemudian mencanting, pewarnaan, hingga proses akhir itu kan ada nilai-nilai yang terserap di situ. Dan fokus kita sekarang adalah membentuk kelompok-kelompok sentra batik baru dengan motif yang baru yang ada di Kota Batu. Seperti halnya pembatik yang tekun melestarikan identitas, Veloz Hybrid EV merepresentasikan langkah baru yang menghargai warisan, sekaligus menata masa depan yang lebih ramah lingkungan. Inilah energi yang menghubungkan tradisi dengan keberlanjutan. Tadi sudah ketemu sama Mbak Anjani ya dari Batu. Salah satu lokal hero yang memang mengembangkan budaya, tradisi bantengan, dan luar biasa effort dia dan impact-nya terhadap lingkungan juga dan masyarakat setempat, karena juga dia memberdayakan ibu-ibu di lingkungan untuk ngebantuin
produksi dia juga. Sekarang kita meluncur ke destinasi berikutnya, yaitu kota Surabaya. Nah, kita akan bertemu dengan Ya, komunitas Velos juga. Betul. Nanti kita akan mau meminta mereka untuk nyobain. Nah sekalian nih, mumpung kita mau ke Surabaya, kita harus turun ke Malang lewat jalur dalam kota gini, lintas gini, terus nanti kita akan masuk tol sampai keluar-keluar di Surabaya. Ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sekalian tes Konsumsi bahan bakar. Sekarang ini suhu masih 20. ya, Bawin ya. ya Kipas walaupun 1 kecil. ya. Ini sekarang bensin udah full tank banget. Hmm. Terus range-nya sekarang sisa 636. 36. Jadi kita kalau full tank nih bisa dapat 636 km. Ya. Jauh ya itu. Jadi nanti kita akan coba dari sisi MID akan berapa sampai di Yogyakarta. Surabaya. Dan nanti di Ngawi kita akan menggunakan metode full to full ya. Full ya. Kita akan full lagi. di Tadi ngisi berapa liter? sekitar 37, sekian liter. 30 liter. Oke. Ya kita udah 4,4 km lagi menuju Basuki Rahmat Auto 2000. Sedikit update tuh di 28,1 km per liter ya. Ya, setelah jalan hampir 100 km. 100 km. Udah mau 90 km lah. Ya dominasi memang tol, tapi tadi Terakhir macet tuh. 5 sebelum km keluar ya. Waru, iya. 5 km sebelum Waru itu macet. Macetnya Udah parah. mantap. Dan ini juga ketika masuk ke kota Surabaya ini juga pada terayap dan hujan deras banget. Anginnya juga kencang. Agak mengerikan, tapi surprisingly ini Peredamannya ya. peredamnya oke ya. Oke. Kita akan ketemu komunitas Ya. dan mereka akan nyobain. Benar. Nyobain si Veloz Hybrid. Benar, kita pengen tahu apa respon mereka begitu nyobain. First impression mereka nyobain seperti apa, karena kan ini improvement terbesarnya ada di sektor mesinnya. Ya, dan mereka bisa langsung ngebandingin kan sama Ya. Veloz mereka tuh. Kemarin udah ada tuh yang Ya. ngebandingin dengan yang lama. Sekarang kita lihat apa pendapat mereka soal si Veloz Hybrid EV ini. Setelah bertemu komunitas Velocity di Bromo, kami pun berlanjut menemui komunitas pecinta Veloz di Kota Pahlawan, Surabaya. Mereka yang telah lama mengandalkan Veloz generasi sebelumnya dalam aktivitas harian. Pertemuan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana Veloz menjadi kendaraan andalan di berbagai kota di Indonesia, termasuk di pusat kota Jawa Timur ini. Mereka sudah mengenal kenyamanan, kepraktisan, dan ruang keluarga yang luas. Kini, mereka penasaran pada satu hal, seperti apa rasanya evolusi Veloz ke era elektrifikasi. Beda ya dengan Velozku ya. Beda banget ini. Tapi gimana first impressionnya, udah oke? Oke banget. Tinggal nyoba ini aja. Kalau di tol gimana gitu ya. Wah, saya juga kemarin cukup terkejut dengan ini ketika dari Bromo mau ke Malang kan. Saya bawa tarik 120, itu gampang. Iya di sini kan yang Veloz punya aku itu kan ada dari 2 ke 3 itu ada gandolnya gitu loh. Oh ini enggak Om. So ngisi terus Om. Naik motor listrik. Iya emang listrik ya tapi kok Veloz. Kayak gimana gitu loh. Gak ada suara. Gimana Om? Makin banyak pikiran jadinya kan? Saya jadi males turun ini. Lintas Nusa bersama Toyota Veloz Hybrid EV. Perjalanan yang menghubungkan. Satu prangguleng nyuto kawatnya bentar. Ini penting banget sih. Benar. Jadi memang akhirnya bisa musuhan sama pom bensin. Musuhan pom bensin. Dia hanya pengen Gerabah tidak punah.